Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Afisha dengan NIM 21014040003 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual dengan dosen Ibu Marnia Rani. Di sini saya akan membacakan tentang putusan nomor 302 PK PDT 2013. Di sini ada 10 tergugat, yaitu PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, Suji Sohwa, Gunawan Setiadi Martono, Kelvin Jonathan Barus, Fauzan, Yos Hapat Widya Stanto, Agus Rianto, Aris Sasangka, Muhammad Syukri, dan Roland Pakpahan. Dan di sini sebagai penggugat adalah PT Basuki Pratama Engineering. Kronologinya, penggugat merupakan perusahaan nasional yang berdiri sejak tahun 1981 dan bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri dengan produksi awal mesin pengering kayu. Untuk memproduksi mesin pengering kayu di awal usahanya, penggugat menggunakan mesin boiler yang pada saat itu masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Tidak hanya memproduksi mesin pengering kayu, tetapi juga mulai memproduksi mesin boiler setidaknya sejak tahun 1991. Menggunakan teknik sederhana, yaitu menggunakan bahan bakar kayu, perusahaan penggugat juga tergabung dalam Asosiasi Ketel Uap Bejana Bertekarian Indonesia atau Indonesia Boiler and Pressure Vessel Industry Association. Jadi para tergugat 1 sampai para tergugat 10 dengan sengaja menggunakan rahasia dagang, metode produksi dan metode penjualan mesin boiler secara tanpa izin dan tanpa hak dari penggugat sejak tahun 2005. Adapun dasar hukum yang saya gunakan adalah berdasarkan pasal 11 junto pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang tersebut di atas. Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para tergugat. Adapun pasal yang kedua, pasal 45 Perjanjian TRIPS yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dan undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Adapun pertimbangan hakim bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan judek juris dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa dalam surat gugatan termohon peninjauan kembali tanggal 8 Agustus 2008 adalah tentang gugatan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atas dugaan pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh para permohon peninjauan kembali yang merugikan termohon peninjauan kembali. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali PT Hitachi Construction Machinery Indonesia DKK tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena pemohon peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali ditolak, maka para pemohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan. Putusan kedua adalah putusan nomor 14 PDTG 2013 PN LSM. Di sini penggugatnya adalah Endang Catur Susanti SIP dan tergugatnya adalah Agus Susanto dan Resti Handayani. Kronologinya, bahwa penggugat merupakan salah satu seorang dari penerima informasi rahasia yang terkandung dalam racikan dan resep masakan soto
sekaligus metode pengolahan dari penemu atau peracik atau pembuat resep masakan soto Pondok Soto Endang. Rahasia dagang ini telah diketahui oleh penemunya dan pihak yang diberitahu oleh penemunya adalah penggugat dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Penemu dan pihak yang menerima informasi rahasia berupa resep masakan soto Pondok Soto Endang yang salah satu adalah penggugat, dalam hal ini telah membuat suatu perikatan dan perjanjian rahasia dagang, bahwa selama rahasia dagang berupa resep soto Pondok Endang berada dalam penguasaan para tergugat dan dipergunakan dengan tujuan komersial, para tergugat telah meraup keuntungan yang sangat luar biasa dari penjualan dengan perbuatan melawan hukum tersebut. Maka oleh karenanya merasa patut dan adil kiranya penggugat menuntut terhadap tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi akibat para tergugat menggunakan dan dengan tujuan komersial rahasia dagang berupa resep masakan soto Pondok Soto Endang. Adapun dasar hukum yang saya gunakan adalah pasal 14 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, pasal 11 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Adapun pertimbangan hakim itu dalam eksepsi menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca surat gugatan penggugat telah menyebutkan bahwa penggugat adalah sebagai pemegang rahasia dagang berupa resep masakan soto Pondok Soto Endang. Menimbang bahwa mencermati isi gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memuat dasar-dasar gugatan yang sempurna sehingga tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur. Dalam konsep konvensi, menimbang bahwa berdasarkan adanya perbedaan dalil-dalil dari kedua belah pihak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan menyelesaikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti maupun dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara. Dalam konsepsi dan rekopensi, menimbang bahwa karena gugatan penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekopensi ditolak untuk seluruhnya, maka penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekopensi sebagai pihak yang kalah, sedangkan tergugat dalam konvensi atau rekopensi, penggugat dalam rekopensi sebagai pihak yang menang, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat dalam kopensi, mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 1365 KUH Perdata. Yang putusan terakhir adalah putusan nomor 423 PDT garing 2021 PT DKI. Tergugat kopensi atau penggugat rekopensi adalah Laksmaksono alias Lukman, penggugat satu kopensi atau penggugat satu rekopensi yaitu Edi, penggugat dua kopensi atau tergugat dua rekopensi yaitu Harun Chandra Kirana, penggugat tiga konvensi atau tergugat tiga konvensi yaitu Johannes Pagarisi, dan yang terakhir adalah penggugat 5 atau penggugat 4 atau tergugat 4 rekopensi yaitu PT Mutiara Baja Sejahtera. Kronologisnya adalah setelah diadakan keputusan rapat pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham RUPS dengan sirkuler PT Mitra Utama Bara Sejahtera Perseroan tertanggal 25 Februari 2020 yang di dalamnya terdapat keputusan jual beli saham yang selanjutnya akan kami jelaskan dalam pokok perkara posita. Harus segera dilakukan pemindahan hak atas saham dengan akta pemindahan hak yang
yang dalam hal ini adalah akta jual beli saham. Semua pihak, baik para pemegang saham maupun komisaris dan direksi, telah melaksanakan tanda tangan dengan keputusan rapat pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan sirkular PT Mitra Utama Bara Sejahtera Perseroan tersebut. Akan tetapi, saudara tergugat Lumaksono sampai saat gugatan ini dilayangkan tetap tidak melakukan penandatanganan akta jual beli saham tersebut, yang mana telah melebihi 30 hari sejak persetujuan dalam RUPS sirkular. Dengan kondisi tersebut menjadikan perusahaan dalam kondisi kegoncangan dikarenakan Lumaksono pada sampai sekarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai direksi untuk menjalankan perseroan. Di sisi lain, dia juga tidak mau melepaskan saham kepada pihak Edi walaupun sudah melakukan pembayaran atas jual beli saham perseroan. Selain itu, dia membuat suatu tindakan yang membuat adanya ketidakjelasan susunan direksi dan komisaris. Adapun dasar hukum yaitu pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 94 ayat 6 UU PT, pasal 98 ayat 1 UU PT, dan pasal 92 ayat 1 UU PT. Adapun pertimbangan hakim yang saya dapatkan adalah menimbang bahwa permohon banding dari pembanding semua tergugat kompensi atau tergugat rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemohon banding tersebut secara formil dapat diterima. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh memori banding dari pembanding semula tergugat rekompensi atau penggugat rekompensi serta kontrak memori banding dari para terbanding semula para penggugat rekompensi atau para tergugat rekompensi tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena pembandingan semula tergugat kompensi atau penggugat rekompensi tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini. Baik, sekian putusan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.